puasa itu seperti amanat. Anda diberi amanat oleh Allah. Anda dipanggil mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diberi panggilan mukmin. Anda diamanati semua. Kita ini diberi amanat. Anda puasa, Anda diberi amanat. Jaga puasa Anda. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang berbuat masalah kepada Anda, katakan inni shaim. Saya tidak bisa jawab Anda. Saya puasa, saya jaga ini, amanat ini. Puasa itu agung. Puasa itu agung. Puasa itu mulia. Saya jaga kemuliaannya. Saya tidak lihat yang diharamkan, karena itu mengganggu amanat Allah ini. Saya tidak menggunjing di siang hari. Nanti aja setelah maghrib. Saya tidak menggunjing di Ramadan atau di luar Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Saya jauhkan menggunjing. Kenapa? Karena tidak boleh saya rusak ini. Jadi kita ke puasa itu, kita fokus ke dia. Karena dia ini amanatnya Allah. Dititipkan 1 bulan, setelah itu diambil lagi oleh Allah. Nah, ketika dititipkan oleh Allah, kita baik, nanti dibalas oleh Allah balasan yang tidak sebanding dengan menjaga amanat ini. Cuma tidak makan setelah subuh sampai maghrib, gampang dan tidak mati. Headline news, seseorang meninggal dunia setelah berpuasa. Tidak ada orang mati karena puasa. Kalau meninggal di siang hari ketika puasa, ya ketika ajalnya. Orang mati karena narkoba banyak. Orang meninggal karena minuman keras banyak. Orang meninggal karena puasa? Tidak ada. Tidak mungkin. Rasulullah menjamin sumu tasih. Puasalah kamu akan sehat. Sifatnya Rasulullah yang dikung anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Makanya semua yang dikasih amanat oleh Allah akan ditagih. Makanya Rasulullah SAW dikatakan di sini ketika Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk memberikan amanat kepada tempatnya. Sampaikan amanat kepada tempatnya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat ini memegang telinganya. As-sam'u amanah, kata Rasul. Telinga ini amanah. Wal basaru amanah, mata ini amanah. Nanti akan diminta tanggung jawab sama Allah. Nah, Ramadan ini juga amanat. Anda dikasih Ramadan, amanat dari Allah. Anda baik enggak sama Ramadan? Itu amanat. Nah, makanya ketika digarai orang membuat masalah kepada Anda, katakan Rasulullah SAW mengatakan ini shaim. Katakan saya puasa. Dan itu pernah saya dapati ke salah satu saudara saya, tapi sudah wafat, ya, masih tidak terlalu tua. Dia pernah jalan di pasar. Zaman itu kan premanisme kan sangat luar biasa. Jangan zaman Jodipan, Rekosono. Dia tuh jalan sama orang ngapain lihat lapon dulu, langsung dipukul. Dia bukan orang tidak berani. Dia ingat saya puasa, tak tahan. Nah, itu diantaranya menjaga amanat puasa. Nah, makanya kalau tarawih itu cuma 6 menit 23 rakaat, itu merusak amanatnya Ramadan. Itu merusak amanatnya. Tidak usah tarawih sudah. Buat apa? Dan setiap tahun selalu ada. Sudah dihujat ada lagi. Karena cepat viral kalau begitu. Cepat viral. Viral di dunia wal akhirah, semoga diampuni oleh Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, tidak suka kepada yang tidak indah. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Jadi kalau tidak bisa tarawih dengan tumakninah, tidak usah tarawih. Ya, tidak usah tarawih. Makanya itu merusak amanat. Maka digambarkan orang yang puasa. Ya, orang yang puasa itu yang tidak meninggalkan menggunjing, berdosa. Dia cuma tidak makan, tidak minum saja. Itu seperti orang yang wudhu tapi lupa mandi junub. Dia junub, enggak mandi tapi wudhu, pali deh. Ya pahalanya tidak ada. Dia junub enggak mandi malah lupa, langsung wudhu. Ya wassalam.
Kenapa? Karena dia tidak ngerti maknanya. Mana bedanya mandi sama wudu. Ketika saya junub itu harus yang mana? Nah, kamu harus mandi. Nah, dia tidak tahu. Orang kan sama agama ini ngeremehkannya luar biasa. Ya, ngeremehkannya luar biasa. Ada orang itu yang kemudian dia itu ketika sholatnya itu di tangga, kepalanya lebih tinggi dari punggungnya. Kira-kira sholatnya diterima? Tidak. Loh, tapi kan dia tidak tahu. Iya, coba saya tanya, ketika dia belajar matematika, dia butuh berapa tahun sampai SMA itu belajar matematika yang tidak kepake? Mau dia? Mau enggak? Mau. Bayar? Mau. Belajar matematika yang tidak dipakai, bayar, mau. Seragaman mulai pagi sampai jam 3 sore, belajar hal yang tidak dipakai, mau. Belajar agama, tidak mau. Ya jangan salahkan Allah kalau dia keliru. Tapi kan kasihan ya ngaji ya. Orang untuk matematika yang tidak dipakai, belajarnya itu 16 tahun, Pak, 12 tahun. SD 6 tahun, TK belajar TK matematika. Tapi untuk agama, orang merasa enteng. Nah, terus nanti diadab, lu Allah kok bukan Allah begitu. Nabi Muhammad itu mati-matian. Para ulama itu mati-matian untuk cari ilmu agama. Ketika kita sudah memilih menjadi muslim, ya jadilah muslim yang baik. Itulah ya yang menjadi kekurangan kita. Saya sering dapat pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Barusan ada pertanyaan lewat online, baru setengah jam yang lalu. Kan seorang wanita yang hamil dan menyusui itu diharamkan berpuasa. Kira-kira bayarnya fidyah atau qadha? Siapa yang bilang orang yang hamil dan orang yang menyusui itu haram puasa? Kedah. Katanya siapa itu haram? Hati-hati loh kalau buat statement. Kalau buat statement hati-hati. Kalau kata-kata Anda ini difahami orang, dan orang yang membaca sosmed itu ribuan, Anda membaca orang awam, oh ternyata puasa Anda harus hamil Anda harus puasa. Dia tidak puasa gara-gara Anda kena dosa jariah. Gak main-main urip ini. Iya, gak main-main. Sehingga begitulah. Jadi puasa itu amanat, dijaga. Karena dia sebentar lagi hilang. Dititipkan sama Allah kepada kita, tolong dirawatnya. Ya, katakanlah seperti itu. Ada orang punya anak, tangga punya anak, anaknya lucu, diberikan tonggo. Saya dulu ya Pak ya, saya ke kamar mandi. Ya itu, jangan kalau tidak mau bermasalah kepada tetangga tadi, ya Anda jaga anaknya. Jangan tahu-tahu pulang rambutnya habis, gundul. Loh kok iso? Nah, berarti tidak jaga amanat ini tadi. Pulang tahu-tahu nangis, kupingnya abang, dicewir. Ya marah yang dititipi. Nah ini Allah nitipkan Ramadan, sebentar lagi diambil. Setiap tahun begitu. Selama kita hidup sampai yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk yang baik. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang puasanya hanya puasa saja, tidak ada makan, tidak ada minum. Berapa banyak, kata Imam Ghazali, orang yang puasa itu seperti tidak puasa, orang yang tidak puasa itu seperti puasa. Ya, seperti itu gambarannya. Beliau mengatakan, kam min shaim, katanya para ulama, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Berapa banyak orang yang puasa itu sebetulnya dia tidak puasa. Berapa banyak orang yang tidak puasa sebetulnya dia puasa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah betapa banyak orang yang puasa itu cuma tidak makan saja dia. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, wis. Tapi melihat haram, goro, bohong, menggunjing, semua dilakoni. Ya. Itu seperti tidak puasa. Ada orang yang di luar Ramadan, tapi setiap hari dia tidak mau menggunjing, tidak mau berdusta, tidak mau sumpah palsu, tidak mau adu domba, tidak mau. Itu seperti puasa katanya. Karena tujuan puasa itu bukan tentang kita latihan makan, tidak minum, tidak. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu supaya kita jadi orang lebih baik, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Semoga Allah mengatakan seperti itu dan kita jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.